Ya, tanpa harus mudik, silaturahmi dengan sanak saudara di kampung halaman tentu bisa terlaksana Ya, dengan teknologi ya, dengan bantuan teknologi sekalipun ya. kita tahu tidak semua orang memiliki akses tersebut. Lalu Mhm. bagaimana nih cara mengobati kerinduan terhadap kampung halaman? Kita akan berbincang dengan Mbak Tia Rahmania, psikolog sekaligus Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Tia, apa kabar? Pagi Mbak Tia. Waalaikum- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Raden, Mbak Dika. Ya, selamat pagi Pagi. juga Mbak Tia. Mbak Tia, ini kalau kita berbicara tentang mudik dan lebaran, seberapa besar esensi mudik bagi masyarakat Indonesia yang setiap tahunnya ini selalu dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam jumlah yang juga sangat masif ini Mbak Tia? Iya, jadi esensi mudik itu kan tentu adalah silaturahmi ya dengan Hmm. keluarga, Hmm. karena sudah lama tidak jumpa gitu. Sekali setahun minimal pada saat Idul Fitri, momentum bertemu dengan sanak family, juga melepas kerinduan pada teman-teman sejawat di saat masa kecil. Nah, bahkan dalam tradisi umat Islam ini biasanya menjadikan sebagai ajang untuk berbagi rezeki juga Hmm. melalui zakat, sedekah maupun pemberian oleh-oleh. Jadi kalau kita melihat esensi dari mudik itu sendiri silaturahmi, ada fenomena sosiokultural juga di dalamnya yang berkaitan erat dengan alasan terkait dengan 3 hal pokok sebenarnya. Yang pertama itu mengunjungi orang tua, Hmm. kemudian juga mengunjungi keluarga, lalu berziarah ke makam sanak famili barangkali atau kerabat. Kemudian juga mereka mungkin juga melihat atau menilik ya warisan-warisan yang warisan keluarga di tempat asal supaya antara generasi yang muda itu tidak terputus dengan generasi yang tua gitu. Tapi yang paling pokok tentunya adalah alasan untuk mengunjungi orang tua dan kerabat. Nah, pada bangsa Indonesia secara umum kebutuhan kultural ini seolah-olah sebagai kekuatan yang memaksa gitu Hmm. para perantau kita untuk mudik di masa-masa tertentu yaitu di masa Lebaran gitu. Baik. Ini adalah momen yang pastinya ditunggu-tunggu 1 tahun sekali dan ada mungkin yang akan hilang, perasaan yang akan hilang karena tidak Hmm. merasakan bagaimana yang tadi Mbak sebutkan bahwa di mudik itu yang mungkin bisa terjadi dan hanya 1 tahun sekali. Apa sih Mbak yang mungkin bisa dilakukan orang yang di Jakarta yang dalam perantauan lalu tidak bisa mudik dan akhirnya mungkin ada efek atau dampak psikis yang harus mereka jalani? Ya, karena ini sudah menjadi kebiasaan dan di dalamnya itu sebenarnya bukan cuma perjalanan atau perjalanan fisik, tapi ada juga suatu hubungan rohani atau spiritual ya. Mhm. Maka kebiasaan ini bisa juga kalau tidak dilakukan akan terasa sesuatu yang hilang atau Mhm. janggal gitu. Mhm. Akan tetapi ya kalau misalnya kondisi ini dialami tidak cuma hanya satu keluarga atau dua keluarga, tetapi secara umum masyarakat muslim di Indonesia mengalaminya, tidak cuma dia sendiri, itu kan bisa menjadi alasan menimbulkan kesadaran juga dan Hmm. pemahaman bahwa memang bukan saat yang tepat untuk melakukannya. Apalagi Mhm. kalau banyak sekali informasi ataupun juga penjelasan-penjelasan terkait kenapa tidak disarankan mudik di tahun ini secara masif. Kan Mhm. kita lihat di media sosial, berita, atau dari pihak otoritas menyarankan hal tersebut. Apalagi kalau misalnya dari pihak keluarga yang senior dituakan juga menyarankan untuk tidak melakukan Hmm. mudik, maka kepatuhan atau obedience dari masyarakat Indonesia dari pihak keluarga yang ingin mudik itu bisa menahan diri untuk sabar tidak mudik gitu. Mhm. Mbak Tia, ini ada pepatah mengatakan Mhm. obat penawar rindu adalah bertemu. Nah, Tapi untuk mudik kali ini, Lebaran kali ini sepertinya tidak bisa mudik. Adakah alternatif untuk menjadi penawar rindu bagi keluarga yang ada jauh di kampung halaman? Seperti tahun ini juga saya ya, sebagai seorang perantau tidak bisa mudik. Ini ada alternatif tidak? Mungkin bisa menjadi masukan untuk saya juga ini, Mbak Tia. Baik, baik. Jadi kalau kita bicara sekarang alternatif penawar rindunya itu ya memang teknologi yang semakin canggih kan memungkinkan kita untuk berkomunikasi jarak jauh
tidak cuma secara audio tapi juga visual. Itu bisa kita manfaatkan karena itu juga bisa menjadi alternatif kita menawar rindu gitu. Hal ini bukan tanpa alasan karena sebuah studi terkait dengan komunikasi digital yang dilakukan oleh peneliti di tahun 2013 ya, itu kebetulan yang melakukan penelitian ada 3 orang, menyampaikan bahwa pengalaman subjektif dalam membentuk keterikatan dengan orang lain dengan secara langsung itu tidak berbeda dengan secara tidak langsung melalui video chat gitu. Artinya ya kita tahu ya bahwa keinginan kita sebenarnya dari silaturahmi itu kan membentuk ikatan antar pribadi yang dekat seperti ikatan anak dengan orang tua yang merupakan juga motivasi dasar dari manusia, dan sesungguhnya keterikatan sosial itu tetap bisa terbentuk bahkan ketika keadaan konektivitasnya itu tidak seideal sebelumnya gitu. Itu menurut penelitian juga di tahun 95. Jadi artinya kalau dua penelitian ini kita hubungkan, keterikatan yang merupakan motivasi dasar manusia itu sesungguhnya walaupun dalam keadaan tidak ideal masih bisa terbentuk, dan salah satu upaya kita untuk bisa membentuk ikatan itu sendiri untuk tetap langgeng, tetap baik adalah melalui misalnya video chat itu tadi. Nah itu satu. Terus kalau yang lainnya lagi khusus buat Mas Raden yang mungkin ini nggak bisa mudik gitu ya, sabar aja. Kita bisa pakai satu cara, misalnya kita sediakan juga makanan khas-khas kampung halaman kita pada saat Lebaran nanti. Jadi sambil kita video chat, sambil kita makan makanan khas kampung halaman, itu bisa banyak kok untuk mengobati rindu kita. Dan juga kan kita tahu bahwa ada kebijakan dari pemerintah ya, bahwa di bulan Desember itu ada libur besar bersama. Nah itu juga bisa menjadi alternatif kita untuk mengobati kondisi rindu tadi gitu. Jadi nggak masalah Mas Budi, Mas Raden, sorry. Ya. Jadi Wah, tidak saya sudah mulai masalah, terharu ini ya. terharu ya. Jadi bisa menyiapkan makanan khas atau mungkin bisa bersua juga dari video call gitu, dan itu bisa mengobati rasa rindu. Mbak, mungkin terakhir ada yang bisa disampaikan untuk masyarakat terkait ya larangan mudik atau imbauan kalau bisa jangan mudik gitu. Iya. Iya, mungkin saat ini dirasakan sebagai masa yang tidak biasa ya, karena kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga menghadirkan suatu himbauan untuk tidak mudik. Tapi sebagai manusia yang diberikan kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu memahami kondisi ini dan beradaptasi dengannya. Tetap berpikir positif. Tidak mudik itu bukan berarti tidak bisa terkoneksi, membentuk ikatan yang dekat dengan keluarga di kampung halaman. Ini hanya sementara, karena kita memang harus ikut serta untuk menjaga jangan sampai pandemi COVID-19 ini menjadi lebih besar lagi. Menerapkan perilaku physical distancing, menahan diri untuk keluar rumah itu hanya untuk hal-hal yang betul-betul urgent, bersabar untuk tidak mudik, itu sesungguhnya adalah upaya yang baik yang dilakukan untuk menyelamatkan kita sendiri sebagai individu, tapi juga menyelamatkan orang lain. Insya Allah hal tersebut itu akan bisa menjadi suatu ibadah juga buat kita dan akan memberikan suatu konsekuensi pahala yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap sabar, think positif, dan bersabar untuk tidak mudik karena nanti juga akan ada waktunya ketika kita bisa melalui ujian ini. Ya, ini jawaban dari Mbak Tia Rahmania ini sangat luar biasa menenangkan. Ya. Dan kalau bisa jangan mudik dulu demi kebaikan kita bersama. Terima kasih Mbak Tia Rahmania, sehat-sehat terus, salam untuk keluarga. Terima kasih Mas Raden, Ya, Mbak Dika. assalamualaikum. Ya.